Di pinggir ruas tol Kebonanas Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat malam. Mobil diduga terbakar akibat korsleting listrik di bagian mesin. Terbakarnya mobil direkam pengendara yang lewat di ruas jalan tol Kebonanas Jatinegara, Jakarta Timur. Kobaran api membakar bagian depan mobil yang ditumpangi 4 orang. Tak butuh waktu lama bagi petugas untuk padamkan mobil. Api diduga berasal dari korsleting listrik di bagian mesin. Sebuah gudang kayu dan 1 unit rumah di Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur, Jumat siang hangus terbakar. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut, hingga kini belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Kobaran api menghanguskan gudang kayu dan sebuah rumah di Pondok Bambu, Jakarta Timur, Jumat siang. Petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api karena banyaknya tumpukan kayu serta kencangnya hembusan angin. Kebakaran terjadi saat gudang sedang ditinggal pemilik dan karyawan. Sama keluarga, katanya rumah ibu kebakaran. Kita ngecek, cuma suami aja di sana, sayanya masih gemeteran sini aja. Saya mau dengar keluarga aja. Ini kan dia punya mertuanya di sini emang. Pangkalan kayu, pemotongan kayu. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pasar sentral di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Jumat pagi terbakar. Diduga sumber api berasal dari sampah yang terbakar. Weh, tolong itu! Usai pelaksanaan sholat Idul Adha pagi tadi, pasar sentral di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan terbakar. Woi, tolong di mana ada pemadam ini kasihan nih. Habis ini. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung membubarkan diri dan berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Kencangnya tiupan angin membuat warga kesulitan memadamkan api. Lokasi kebakaran yang jauh dari kota membuat mobil pemadam kebakaran butuh waktu 30 menit untuk tiba di tempat kejadian. Belum diketahui sebab pasti kebakaran, namun diduga sumber api berasal dari sampah yang terbakar. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Ratusan warga di Cirebon, Jawa Barat berdesakan saat pembagian daging kurban di Masjid Miftahul Jannah. Selain berebut dan mengabaikan protokol kesehatan, warga juga rela mengantri berjam-jam demi mendapatkan sebungkus daging kurban. Warga kota Cirebon, Jawa Barat mengabaikan protokol kesehatan saat berebut pembagian daging kurban di Masjid Miftahul Jannah. Ratusan warga mulai dari anak-anak hingga lansia yang sejak pagi mengantri langsung menyerbu panitia pemegang kupon daging. Bahkan masa yang tidak sabar nekat tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti jaga jarak meski mereka diwajibkan menggunakan masker. Membludaknya jumlah warga yang ingin mendapatkan daging kurban di masa pandemi membuat panitia dan sejumlah aparat TNI Polri yang membantu pembagian daging kurban kewalahan mengatur warga. Ya, itu berebut itu karena mungkin mereka itu sebenarnya sudah dapat, cuma berusaha datang lagi karena kita kan memang tidak bisa ngontrol tuh. Untuk mereka yang sudah dapat, lalu mereka ke sini, lalu bisa balik lagi kan sebenarnya begitu. Jadi kita memang tidak ada tanda untuk pendatang yang sudah mendapatkan itu ditandai kan susah juga begitu. Jadi sangat mungkin begitu untuk yang seperti itu begitu. Lebaran tahun ini, Masjid Miftahul Jannah menyembelih 12 ekor sapi dan 18 ekor kambing. Panitia menyediakan 700 kupon daging bagi warga kurang mampu. Karena membludaknya warga yang datang, sebagian tak bisa membawa pulang daging. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan.
Setelah berebut nomor antrian untuk mendapatkan kupon daging kurban Jumat pagi, ratusan warga kembali datang ke Masjid Jabalul Khoir, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah untuk mengambil daging kurban sambil menunjukkan kupon sore harinya. Mereka sempat saling serobot barisan dan berdesakan untuk mendapatkan antrian pengambilan daging kupon paling awal. Petugas kemudian turun untuk menertibkan mereka dengan standar protokol kesehatan. Satu persatu warga berjajar ke belakang dengan jarak 1 meter. Setelah tertib, dengan mematuhi protokol kesehatan, panitia mulai membagikan daging kurban. Tetap saya menggunakan sistem protokol kesehatan. Ya, semua yang mengambil daging itu pakai keplek dan saya wajibkan untuk pakai masker. Yang tidak pakai masker tidak saya layani. Ternyata juga siang hari ini semua pakai masker. Sisa daging kurban akan dibagikan kepada warga yang tidak mendapatkan kupon yang telah mengantri sejak awal hingga akhir. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Seekor sapi kurban di Blitar, Jawa Timur terlepas dan mengamuk. Sapi berlari ke arah jalan raya dan masuk ke rumah makan hingga menyerang sejumlah warga. Seekor sapi kurban di Blitar, Jawa Timur lepas. Sapi berlari ke jalan. Polisi dan warga berusaha menangkap sapi ini namun gagal berkali-kali. Meski sempat diikat, warga kembali gagal menangkap sapi. Padahal sapi ini hendak diantar ke Masjid An-Nur di Jalan Borobudur untuk disembelih sebagai kurban hari ini. Sapi kemudian kabur dan masuk ke rumah makan. Menghindari kerusakan yang lebih masif, akhirnya sapi dieksekusi atas izin pemilik. Sehingga menerobos kerumunan anggota yang ada di sini akhirnya masuk ke rumah makan ini, sehingga kami melakukan atas persetujuan pemilik, sehingga tidak terjadi kemungkinan ada korban lagi. Atas persetujuan pemilik kami tembak dengan mematikan. Sapi pun disembelih di rumah makan. Pemilik sapi akan mengganti sapi yang telah disembelih dengan sapi baru untuk diserahkan ke panitia kurban. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, wujud toleransi beragama tergambar di Ambon, Maluku. Pengurus gereja Protestan kembali memberikan hewan kurban ke Masjid Raya Al-Fatah. Toleransi umat mewarnai keagamaan di Maluku. Untuk sekian kalinya, Masjid Raya Al-Fatah Ambon mendapat sumbangan hewan kurban dari pengurus Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku di momen besar perayaan Idul Adha. Sapi jantan berusia 4 tahun ini diserahkan pengurus Sinode Gereja Protestan Maluku kepada Imam Besar Masjid Raya Minggu lalu. Pengurus masjid mengatakan sumbangan hewan kurban dari gereja bukan kali pertama. Status kurban menjadi hadiah dan itu sebagai sebuah bentuk kepedulian yang dilakukan oleh umat lain kepada umat Islam, dan kita tidak menolak, kita tetap menerima itu dengan lapang tangan terbuka, dengan hati yang lapang, dan kita sangat berterima kasih. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh GPM. Sapi kurban dari gereja Protestan akan disembelih bersama kurban lainnya dalam 4 hari ke depan. Tahun ini Masjid Al-Fatah menerima 18 ekor sapi dan 4 ekor kambing kurban. Dari Ambon, Maluku, Fandi Watimena, iNews melaporkan.